Sobat Bahasa, sudah siap belajar bahasa Jerman dengan Royanti? Oke, jangan lupa subscribe dulu ya channelnya di setiap Senin dan Kamis. Jangan lupa like, share, dan follow juga Instagramnya. Untuk materi kali ini, kita belajar kalimat pernyataan dan juga bentuk kata kerja untuk level dasar ya. Halo, sahabat bahasa. Wie geht's dir? Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Masih semangat kan mau belajar bahasa Jermannya? Untuk kali ini, kita akan pelajari materi Conjugation der Verben. Sebenarnya videonya udah ada ya di YouTube, di video saya sebelumnya, tapi ini akan saya lebih mendalam lagi, saya rinciin lagi materinya. Jadi untuk membuat kalimat dalam bahasa Jerman itu, kata kerjanya harus kita sesuaikan dengan subjeknya. Jadi selalu ya, kata kerjanya itu mengikuti subjek, sesuai dengan subjek. Jadi tiap subjek itu berbeda bentuk kata kerjanya. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung kita jelasin aja ya. Langsung kita belajar aja. Di sini saya buat di sini ada tabel Conjugation der Verben. Di sini ada pertama personal pronomen. Ini adalah subjek. Ini dari ich, saya, du, kamu, untuk du kamu ya. Ini saya, du kamu, itu he, dia laki-laki, si dia perempuan, dan es itu it. Dan wir itu untuk yang pluralnya kita pakai wir, kami. Dan ada ihr di sini, kalian. Dan yang S di sini besar ya, groß, itu Anda. Dan si yang kecil plural ini adalah mereka. Oke. Nah, ini untuk subjeknya ada ini ya. Oke. Setelah itu kita kenal kata kerjanya. Di sini ada beberapa kata kerja. Kata kerja dasar yang pokok yang mesti kalian harus hafalkan, yang ketahui, yaitu to be atau sein. Kok bahasa Jermannya disebut dengan sein. Sein ini juga fungsinya sama seperti dalam bahasa Inggris. Bisa diikuti adjektif. Ya, misal I'm happy, saya gembira. Dalam bahasa Jerman nanti juga jadi seperti itu. Ich bin glücklich. Untuk menyatakan pekerjaan, profesi, dan juga bisa untuk menyatakan sifat ya. Tadi udah sifat, lalu nanti juga untuk keterangan-keterangan yang lain pakai yang to be atau sein-nya. Nah, untuk bentuknya sendiri di sini ada. Jadi setiap subjek ini to be-nya itu satu ini ya. Jadi nggak bisa nanti sein-nya itu jadi bis, itu enggak. Jadi di sini itu ada ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Oke. Jadi seperti itu. Zum Beispiel, saya adalah Yanti. Zum Beispiel ya. Ich bin Yanti. Ich bin Lehrerin. Nah, saya guru. Misal itu. Dan misalnya kamu adalah mahasiswa. Du bist Student. Nah, du bist 17 Jahre alt. Kamu umurnya 17 tahun. Tuh. Nah, dan yang lain-lain. Nah, jadi ini fungsi untuk to be-nya. Ini kalian hafalkan, ich bin, du bist, seperti itu. Lalu kata kerja pokok yang lain adalah
haben, atau yang artinya mempunyai, have. Nah, ini bentuknya juga beda-beda tiap subjeknya. Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, kalian, habt, habt, sie haben, mereka, haben juga. Itu. Ya, jadi dua kata kerja ini sangat penting sekali untuk dihafalkan ya, untuk kalian ketahui, karena ini juga sebagai kata kerja bantu dalam membentuk kalimat perfect nantinya. Jadi kalau untuk membuat kalimat perfect, nah ini juga dipakai gitu. Oke. Lalu berikutnya di sini ada kata kerja heißen atau yang artinya bernama. Bernama. Heißen bernama. Dan di sini jadi setiap kata subjek ini mempunyai endung atau yang artinya akhiran kata kerja. Endung, akhiran ya. Setiap kata kerja itu akhirannya beda-beda. Contohnya di sini ich, endungnya i. Du, st. Sie, st. Wir, en. Ir kalian t. Sie anda dan sie mereka en. Endungnya, akhiran kata kerjanya. Oke. Lalu yang di sini ini adalah kata kerja bentuk infinitif. Kata kerja bentuk infinitif. Kata kerja atau verb infinitif itu adalah verb utuh. Kata kerja utuh, dia kata kerja utuh ya. Jadi dia bentuknya utuh, belum dikonjugasikan, belum disesuaikan. Jadi ini bentuknya yang ada di kamus seperti itu ya. Jadi kata kerja asli yang belum apa-apain gitu. Nah, untuk membentuk kalimat kita perlu konjugasikan. Contohnya misalnya di sini ada tadi heißen, bernama ya, bernama. Oke. Bernamanya ini nanti en-nya yang di belakang heißen-nya. Di sini kita hilangkan dulu n-nya, jadi tinggal heißt. Tinggal heißt aja. Jadi heißt ini kita tambah endungnya di sini e. Nah, kita tempelin di sini jadi heiße. Jadi nanti kalau bikin kalimat saya bernama jadinya pakai i, heiße itu pakai e. Lalu misalnya untuk du jadi du heißt. Nah, untuk heißt ini agak beda ya. Heißt ini st seperti ini, jadi dia pakai beta. Nah, ini bentuknya kayak gini kebetulan. Tadi heißt biasa tebelin e. Lalu ada yang tadi wir itu en. Nah, kita masukkan di sini en. Irte jadi heißt. Si anda, si mereka en. Dan jadinya ini heißen. Nah, oke. Untuk common ini adalah berasal. Berasal. Tadi bernama ya ini. Bernama nggak kelihatan. Bernama ini berasal. Dan ada wohnen. Di sini tinggal. Tinggal. Nah, wohnen. Untuk i endungnya e jadi wohne. Saya tinggal di Jogja, zum Beispiel. Ich wohne in Jogja. Kamu tinggal di Jakarta. Nah, jadi kamu st. Du wohnst in Jakarta. Oke, lalu kita sambil isi aja untuk RCS dan selanjutnya. Di sini ada wohn, RCS itu endungnya t, sambil ingat ya. Jadi biar nanti kita langsung otomatis langsung ini
Oh, RCS. Oh, itu T, via EN. Jadi dengan melatih kayak gini, nanti lama-lama jadi terbiasa terus hafal gitu ya. Via itu EN, ir itu T, jadi want. Si Anda, si mereka itu EN. Jadi wonen. Nah, walaupun di sini ada H, tapi bacanya bukan wohnen ya, tapi wonen. Gitu. Lalu untuk selanjutnya di sini ada trinken. Nah, jadi teman-teman kalian tulis dulu trinken itu, kita cari dulu. Trinken artinya adalah minum. Minum ya. Minum, kata kerja yang artinya minum. Nah, untuk memudahkan, jadi trinken ini EN-nya nanti kan kita hilangkan dulu, kita skip dulu. Terus kita tulis di sini tring gitu, kata kerja dasarnya. Jadi tring, TRINK. Ini ke bawah juga sama, tring gitu, sampai bawah, tring, 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 tring. Gimana teman-teman? Semua sobat bahasa? Capek bro. Ya emang agak pegel ya untuk nulis ini, tapi nanti gak apa-apa buat belajar juga ya. Tuh, terus nanti tinggal kita kalau sudah semua, lalu tinggal kita kasih endungnya. Trinke, du, st, trings, rcs, drink, t kan, wir, en, ir, t, si Anda, si mereka, en. Oke, lalu untuk kata kerja berikutnya sampai yang ini nanti itu juga sama, kalian tulis dulu. Nah, di sini ada kata kerjanya gehen, spielen, lernen, kaufen, suchen, kochen, schreiben, und dann machen. Oke, nah kalian buat dulu tabelnya, atau mungkin kalian catat dulu, nggak apa-apa. Lalu nanti kalian konjugasikan. Oke, zum Beispiel di sini ada gehen artinya pergi. Perginya di sini adalah pergi jalan kaki. Dan ada spielen itu bermain. Lernen, learn, ya mirip bahasa Inggris, learn, belajar. Lalu ada kaufen, membeli. Suchen, Entschuldigung ya agak berisik, banyak anak-anak main. Dan ada suchen di sini adalah mencari. Kochen, cooking, memasak. Lalu ada schreiben, menulis. Und machen, membuat atau doing ya, melakukan, itu artinya itu. Nah, setelah kalian buat, lalu kalian kasih endungnya aja semuanya seperti itu sampai selesai ya. Sebenarnya saya skip dulu, di sini ada kata kaufen, membeli, langsung saya kasih endungnya. Ich kaufe, du kaufst, RCS kauft, wir kaufen, ihr kauft, si Anda, si mereka, kaufen. Nah, itu. Ini sampai selesai. Oke. Nah, gimana sobat bahasa? Kalau udah selesai mengkonjugasikan kata kerjanya. Sekarang coba kita buat kalimat pernyataan. Kita buat kalimat sederhana dalam bahasa Jerman. Nah, di sini ada Aussagesatz. Ya, namanya kalimat pernyataan dalam bahasa Jerman adalah Aussagesatz. Untuk rumusnya sendiri di sini ada subjek plus verben, kata kerja plus keterangan lain. Nah, itu ya kalimat pernyataan, kalimat berita atau kalimat titik gitu. Oke.
Nah, di sini kita coba dulu untuk kata kerja yang dari awal ya. Di sini ada sein. Nah, misalnya kita mau pakai yang awal banget mesti pakai ih. Ya, coba kita pakai ih dulu aja, nggak apa-apa. Di sini jadinya subjeknya dulu berarti kan subjek ich. Terus kata kerja verb. Verben yang ini contohnya buat kalimat sein itu to be-nya ich itu kita lihat di sini. Ich itu bin. Oh, berarti ich bin. Zum Beispiel ich bin saya siswi atau siswa ya. Ich bin Schüler. Saya siswa. Oh, dan nanti kalau saya siswi, ich bin Schülerin. Nah, jadi untuk pekerjaan ini Beruf Bezeichnungen, kalau kebanyakan dalam bahasa Jerman ini ditambah in ya, untuk yang perempuan. Oke, nah itu. Lalu untuk haben, misalnya mempunyai. Kamu, misalnya kamu mempunyai mobil. Nah, kita lihat di sini. Kamu itu kan du, subjeknya du. Jadi untuk penulisannya juga harus besar ya. Untuk awal kalimat itu harus besar. Dan ini kalau nomen, ini kenapa besar S-nya? Karena dia adalah nomen atau kata benda. Jadi dalam bahasa Jerman itu penulisannya juga harus besar. Itu tadi kamu punya mobil. Nomor 2 berarti du. Haben untuk du. Nah, kita lihat haben. Ya, haben untuk du jadi hast. Oh, berarti du hast mobil. Du hast das Auto. Kamu punya mobil. Kalau misalnya autonya belum tahu, nanti boleh cari di kamus. Oke ya. Dan ada heißt, misalnya dia bernama Peter. Nah, berarti dia laki-laki. Berarti er bernama heißen. Untuk er jadinya heißt. Heißt Peter. Seperti itu. Dan jadi ini kita bikin kalimatnya yang sederhana dulu ya. Kalimat pernyataan yang paling sederhana dulu yang dari awal. Baru nanti kalau untuk variasi yang lebih lanjutnya nanti setelah ini. Oke. Nah, untuk yang nomor 4 di sini ada kommen. Kommen berasal. Misalnya di sini kita pakainya nama. Misalnya namanya Juli, kommen Juli berasal dari Jerman. Nah, berarti di sini subjeknya Juli berasal kan kommen untuk Juli itu RCS ya, di tergolongnya tunggal. Berarti dia endungnya T. Kommt. Nah, di sini ya. Juli kommt. Juli kommt dari itu aus. Komm aus Deutschland. Oke, Juli komm aus Deutschland. Und dann untuk wohnen itu tinggal. Misalnya kami tinggal di Bandung. So, kami, das ist wir. Ini kita pakainya wir, subjeknya kami, wir tinggal. Wir itu endungnya ada en, berarti tinggal. Tetap ya, jadinya wohnen. Di sini ya, wir wohnen di. Nah, di dalam bahasa Jerman adalah in Bandung, zum Beispiel. Wir wohnen in Bandung. Und dann trinken itu minum. Misalnya kita pakainya kalian. Kalian itu tadi ia minum
Ir itu endungnya T. Ir drink. Kalian minum, misalnya minum kafe. Ir drink kafe. Kalian minum kopi. Dan ada gehen. Nah, gehen ini artinya pergi, tapi pergi di sini adalah pergi jalan kaki ya. Jadi dia perginya tidak pakai kendaraan, dia tidak berkendara. Zum Beispiel di sini yang kita pakainya mereka. Nah, mereka di sini itu biasanya disebutkan sebelumnya kalau di teks atau dalam konteks sudah diomongin sebelumnya. Misalnya di sini ada Farida dan Dio. Nah, Farida Dio, nah itu kan mereka, jadi plural ya. Farida Dio pergi ke bioskop misalnya. Farida Dio, karena dia plural kan di sini mereka pergi gehen, nah tetap ya en endungnya. Farida Dio gehen ins kino. Tuh. Untuk yang selanjutnya seperti kata kerja spielen, lernen, kaufen, suchen, kochen, schreiben, und dan machen, kalian bisa teruskan sendiri ya. Oke, untuk membuatnya. Jadi contohnya seperti itu. Untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar kata kerja, konjugasi kata kerja yang tidak beraturan atau kata kerja kuat. Nah, kalau yang ini termasuk kata kerja lemah. Oke, seperti itu dulu. Vielen Dank, viel Spaß, und dann ja, tschüss, auf Wiedersehen.